Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kembali lagi bersama dengan saya di mata kuliah Hukum Peraturan Perundang-undangan. Kali ini kita masuk di pertemuan kelima. Baik, bagi mahasiswaku semuanya, khususnya Prodi Hukum Angkatan 2018, sebelumnya sudah banyak kita mengenal dan kita mempelajari tentang kajian atau keilmuan terkait tentang peraturan perundang-undangan, baik itu norma hukum, kemudian penyusunan seperti apa, dan dasar hukumnya seperti apa. Baik, sekarang akan langsung kita masuk di pertemuan kelima ini. Kita akan mempelajari pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sistem pemerintahan negara Indonesia. Kemudian yang kedua, lembaga pemerintah dan perundang-undangan sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada dua pokok bahasan yang akan kita telaah dan kita pelajari di kesempatan kali ini. Yang pertama kita akan mempelajari terkait tentang sistem pemerintahan negara Indonesia. Seperti apa sih sistem pemerintahan negara Indonesia? Walaupun sebelumnya di mata kuliah Hukum Tata Negara, mahasiswa semuanya sudah mengenal dan mempelajarinya. Saya akan ulas secara umum terkait tentang sistem pemerintahan negara Indonesia. Yang mana sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Itu. Kemudian, selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Baik, jadi sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik, dan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Kemudian lebih lanjut bahwa pemerintah negara Republik Indonesia yang di dalamnya tercakup pula penyelenggaraan tertinggi perundang-undangan negara. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 tadi mencerminkan bahwa kehidupan ketatanegaraan yang khas Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ditegaskan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi sebagai mandataris dari MPR, Presiden Republik Indonesia bertugas menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden Republik Indonesia ini diangkat oleh majelis, maka ia tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Dan ia di sini yang dimaksud adalah presiden berkewajiban menjalankan putusan-putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden Republik Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis. Dan dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa teman-teman mungkin bisa simak pembahasan dari saya, kekuasaan terpusat pada presiden. Oleh karena itu kemudian kedaulatan ada di tangan rakyat Indonesia, dan yang menjalankan kedaulatan itu adalah lembaga tertinggi negara, yaitu Permusyawaratan Rakyat. Saya ulangi lagi, jadi dapat disimpulkan bahwa kekuasaan terpusat itu ada pada presiden, kemudian oleh karena kedaulatan kemudian itu ada di tangan rakyat Indonesia, dan yang menjalankan kedaulatan itu adalah lembaga tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat ini merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia ini yang awal mulanya dengan kualitas sebagai konstitusionalisme atau konstituante yang menetapkan undang-undang dasar. Kemudian setelah itu menetapkan pula garis-garis besar haluan negara dan memilih serta mengangkat negara
kepala negara, yaitu presiden dan wakilnya gitu. Nah, jadi nanti akan kita ulas terkait tentang bagaimana Majelis Permusyawaratan Rakyat itu bertugas. Ini sistem pemerintahan negara Indonesia terlebih dahulu menurut Undang-Undang Dasar 1945. Oke, akan saya lanjut. Lembaga pemerintah dan perundang-undangan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nanti akan kita perbandingkan lembaga pemerintahan dan perundang-undangan sebelum perubahan dan setelah perubahan. Seperti apa nanti perbandingan yang bisa teman-teman pahami. Yang pertama, lembaga pemerintah dan peraturan perundang-undangan di sini dapat kita artikan bahwa untuk peraturan perundang-undangan sifatnya mengatur, kemudian umum, abstrak, dan terus-menerus berkembang, berkaitan atau berkesinambungan sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam suatu negara. Kemudian lembaga itu adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan, baik kewenangan atribusi maupun delegasi. Oke, kemudian akan kita lanjut. Lembaga pemerintah dan perundang-undangan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan presiden di sini adalah sebagai kepala negara, kemudian sebagai mandataris MPR dan penyelenggara tertinggi pemerintah negara Republik Indonesia yang di dalamnya tercakup pula penyelenggara tertinggi perundang-undangan negara. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa presiden sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai kepala negara, mandataris MPR dan penyelenggara tertinggi pemerintah negara Republik Indonesia. Begitu. Kemudian untuk Majelis Permusyawaratan di sini sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia, yang mana tadi kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat, kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat, yang mana diwakili oleh suatu lembaga yang kita sebut sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang mana MPR yang kita kenal ini sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Yang ini mula-mula kualitasnya sebagai konstituante, menetapkan undang-undang dasar negara, kemudian setelah itu menetapkan garis-garis besar haluan negara dan memilih serta mengangkat kepala negara, presiden dan wakilnya, kedudukan presiden Republik Indonesia, serta perubahan 1945. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebenarnya, bahwa presiden sebagai kepala negara, presiden sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan negara Republik Indonesia, seperti itu ya. Oke, ini nanti bisa dibaca detail oleh teman-teman, jadi tidak perlu saya terlalu jelaskan lebih lanjut. Nanti juga saya bisa dibantu untuk teman-teman bisa membaca bukunya Maria Indarti. Di situ banyak penjelasan terkait tentang hal ini, seperti itu. Kemudian ini penjelasan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden bertugas yang pertama menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang kedua menjalankan garis-garis besar haluan negara, yang ketiga menjalankan pemerintahan negara pada umumnya, yang keempat, mohon maaf, ini yang ada 3 hal yang mana sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan Undang-Undang Dasar, menjalankan garis-garis besar haluan negara atau GBHN, dan ketiga menjalankan pemerintahan negara pada umumnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang menteri-menteri negara, yang mana di dalam bukunya Maria Farida, nanti juga teman-teman kalau bisa membantu saya untuk membaca tersebut, beliau menuliskan bahwa menteri sebagai pemimpin departemen atau menteri di sini adalah selaku suatu pimpinan yang mana mengetahui seluk-beluk hal-hal yang mengenai lingkungan kerjanya dan bidang tugasnya. Nah, oleh karena itu menteri ini mempunyai pengaruh besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara yang berhubungan dengan departemennya. Ini definisinya dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dianut Undang-Undang Dasar 1945. Para menteri adalah pemimpin pemerintahan di bawah presiden untuk menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi di dalam pemerintahan negara. Para menteri bekerja sama satu sama lainnya di bawah pimpinan presiden. Jadi di sini menteri-menteri itu adalah pemimpin-pemimpin negara. Untuk menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi di dalam pemerintahan negara, para menteri bekerja sama satu sama lain di bawah pimpinan presiden.
Dalam pandangan dari bukunya Maria Farida itu dapat dipahami bahwa pada hakikatnya menteri adalah pemimpin negara. Nah, mereka bekerja sama dengan presiden dalam pemerintahan negara. Bahkan para menteri juga memiliki pengaruh besar terhadap politik negara. Seperti itu ya. Baik. Kemudian Menteri Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tentang menteri terdapat dalam pasal 17 ayat 1, kemudian ayat 2, kemudian ayat 3. Oke. Pasal 17 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 mencantumkan tentang menteri itu sebagai pembantu atau presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Atau menteri membantu tugas dari presiden. Kemudian menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan. Nah, menteri di sini tidak hanya pegawai pemerintah biasa. Jadi berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat diketahui bahwa Indonesia menganut sistem presidensial. Sehingga dengan diterapkannya sistem ini, para menteri tersebut tidak bertanggung jawab kepada DPR seperti pada sistem parlementer. Dalam sistem presidensial, menteri tidak bertanggung jawab pada DPR. Namun, menteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada presiden karena mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Seperti itu ya. Oke, kemudian ini menteri ketika itu sebelum amandemen ada menteri koordinator Menko, ada dalam keputusan Presiden nomor 12 tahun 1978, menteri departemen, menteri ada di mana keputusan Presiden nomor 15 tahun 84 dan menteri negara. Keputusan Presiden nomor 44 tahun 93. Yang mana ketiga dari departemen atau tiga kementerian ini adalah mempunyai tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang mana membantu presiden dalam hal penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ada di negara kita. Begitu. Oke, kemudian Menteri Koordinator dan Menteri Negara bukan merupakan lembaga-lembaga pemerintah dalam perundang-undangan, sebab dalam pembentukan perundang-undangan yang berwenang hanyalah Menteri Departemen. Jadi, Menteri Koordinator dan Menteri Negara bukan merupakan lembaga-lembaga pemerintah dalam perundang-undangan. Jadi, bukan lembaga pemerintah dalam perundang-undangan ya. Karena apa? Karena dalam pembentukan perundang-undangan yang berwenang hanyalah Menteri Departemen. Menteri Koordinator dan Menteri Negara hanya dapat membuat peraturan yang bersifat internal dalam lingkungannya sendiri, jadi tidak berwenang membentuk peraturan yang mengikat secara umum. Yang berwenang mengikut peraturan yang secara umum adalah Menteri Departemen. Ketika itu sebelum amandemen 1945. Kemudian ada juga istilahnya selain dari menteri, kemudian ada kepala negara pemerintahan non departemen. Di sini terdiri dari badan bisa badan administrasi kepegawaian negara. Kemudian terdiri juga dari lembaga ilmu pengetahuan Indonesia, atau kita tahu LIPI seperti contohnya. Kemudian bisa juga terdiri dari biro pusat statistik, dan bisa juga terdiri dari Dewan Pertahanan Keamanan Nasional dan Arsip Nasional. Nah, kepala negara pemerintahan non departemen ini di dalam penyebutannya, lembaga pemerintah departemen ini mempunyai bermacam-macam penamaan, yang mana penamaan tersebut bisa dikatakan sebagai badan atau lembaga atau biro atau dewan, bahkan ada yang tidak disebut kelembagaan tetapi langsung pada aktivitasnya seperti Arsip Nasional. Penyebutan dari lembaga-lembaga pemerintah non departemen. Jadi ada ketentuannya atau ada contohnya spesifik di sini. Kemudian dalam Direktorat Jenderal Departemen, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi Departemen Republik Indonesia menegaskan dalam pasal 14 huruf A antara lain bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Fungsi Perumusan Kebijaksanaan Teknis, berarti bahwa Direktorat Jenderal dapat mengeluarkan peraturan-peraturan atas namanya sendiri yang isinya memberikan rincian yang bersifat teknis dan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pemerintahan yang digariskan oleh Menteri. Direktorat Jenderal Departemen ini yang kemudian setelah Kepala Negara Pemerintahan Departemen. Direktorat Jenderal Departemen ini
merupakan badan negara yang diberikan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan suatu atribusi, di mana kewenangan ini ditetapkan dalam undang-undang. Jadi kewenangan ini sudah ada di penetapannya, seperti itu, penetapannya ada dalam undang-undang pembentukannya. Nah, keberadaan dari badan-badan negara yang mungkin dirasa pada akhir-akhir ini semakin berkurang karena berubahnya bentuk dan fungsi dari badan negara itu sendiri. Misalnya perusahaan jawatan kereta api, dan sekarang kita tahu bahwa itu berubah nama menjadi perusahaan umum kereta api dan lain sebagainya, sehingga keberadaan dari peraturan-peraturan badan negara ini semakin lama semakin berkurang. Seperti itu mungkin yang dapat saya jelaskan. Kemudian badan negara. Nah, terkait tentang badan negara ini merupakan lembaga-lembaga pemerintahan yang dibentuk dengan suatu undang-undang dan berfungsi menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Kalau ini langsung spesifik ya, misalnya Pertamina, Bank Indonesia, perusahaan jawatan kereta api, yang mana dari contoh tersebut merupakan badan negara yang mana dibentuk dengan suatu undang-undang dan berfungsi untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Oke, saya lanjut. Sekarang masuk ke pemerintah daerah pada masa sebelum amandemen, di mana dalam pasal 3 dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Oke, pasal 72 di sini menjelaskan yang pertama, dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah provinsi dan ibu kota negara. Ada pembagian wilayah sesuai dengan pasal 72. Kemudian, wilayah provinsi dibagi dalam wilayah-wilayah kabupaten dan kota madya. Wilayah kabupaten dan kota madya dibagi dalam wilayah kecamatan. Pemerintah daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah tingkat 1 itu ada gubernur atau kepala daerah tingkat 1 bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 1, DPRD tingkat 1. Jadi pemerintah daerah tingkat pertama, gubernur atau kepala daerah tingkat 1 bersama-sama dengan DPRD tingkat 1. Kemudian pemerintah daerah tingkat 2 ini ada bupati atau wali kota madya, kepala daerah tingkat 2 bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 2, seperti itu ya. Nah, ini lebih lanjut, pemerintahan daerah ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Nanti bisa saya dibantu untuk teman-teman ikut membaca undang-undang tersebut. Nah, secara lebih lanjut atau spesifik, pemerintah daerah ini ketika sebelum Undang-Undang Dasar 1945, dalam Undang-Undang Dasar sebelum amandemen ditentukan bahwa daerah-daerah negara Republik Indonesia yang merupakan negara kesatuan itu dibagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya. Jadi tidak hanya pada lingkup pusat saja penyelenggaraan pemerintahan, tetapi dibagi menjadi lingkup-lingkup daerah-daerah, seperti itu ya, lingkupnya yang lebih kecil. Nah, hal ini ditentukan juga di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Ini saya jelaskan tambahannya. Jadi terkait tentang pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa, ada di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, begitu ya. Jadi pembagian daerah ini dilakukan oleh karena Indonesia mempunyai wilayah-wilayah yang luas, yang terdiri atas pulau-pulau yang terpisah-pisah oleh lautan, seperti itu kan ya. Jadi dengan pembagian wilayah tersebut, penyelenggaraan pemerintah negara dapat terselenggara dengan baik dan tepat. Harapannya seperti itu. Kemudian kepala daerah, ini kita mengenal asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Kemudian dua fungsi dari kepala daerah di sini, fungsi sebagai kepala daerah otonom, fungsi sebagai kepala daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Oke, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah, kenapa? Apa hubungan kepala daerah dengan peraturan perundang-undangan? Seperti itu. Nah, ini. Jadi saya jelaskan bahwa lembaga-lembaga pemerintah yang dapat mengeluarkan perundang-undangan yang bersifat pemerintahan atau delegasian. Jadi
kepala negara di sini mengeluarkan perundang-undangan yang mana bersifat pemerintah atau delegasian. Maka dari itu asas konsentrasi dan asas desentralisasi di sini berlaku di dalam penyelenggaraan kepala daerah. Di mana asas desentralisasi di sini ada daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2 dipimpin oleh seorang kepala daerah. Asas dekonsentrasi, setiap wilayah dipimpin oleh seorang kepala wilayah yang disebut dengan gubernur untuk provinsi dan ibu kota negara daerah tingkat 2, dan bupati untuk kabupaten dan wali kota madya untuk kota madya, seperti itu ya. Jadi di sini hubungannya kepala daerah dengan peraturan perundang-undangan adalah bersifat pemerintahan atau delegasian. Oke, begitu terkait tentang beberapa lembaga pemerintah dan perundang-undangan sebelum Undang-Undang Dasar sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tadi ada terdiri dari beberapa lembaga, yang mana lembaga-lembaga tersebut tadi saya jelaskan. Yang pertama ada tentang lembaga yang terpusat yang sebagai pimpinan tertinggi yaitu presiden, kemudian ada delegasian dari presiden yaitu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian ada menteri-menteri, kemudian ada juga di situ dijelaskan terkait tentang kepala lembaga atau kepala lembaga pemerintahan non departemen, kemudian ada Direktorat Jenderal Departemen, ada badan negara, pemerintah daerah, kemudian kepala daerah, dan yang terakhir adalah lembaga yang mana hubungannya kepala daerah dengan peraturan perundang-undangan. Oke, sekarang saya akan lanjut lembaga pemerintah dan perundang-undangan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden di sini ketika sudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kepala negara dan penyelenggara tertinggi pemerintahan negara Republik Indonesia sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan negara. Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden, pejabat setingkat menteri, jaksa agung Republik Indonesia, contohnya, atau menteri-menteri negara dan juga kepala lembaga pemerintahan non departemen. Oke, di sini setelah pemerintahan Orde Baru yang mana mengakhiri masa pemerintahannya pada tanggal atau pada sekitaran tahun 98, melalui suatu gerakan reformasi disusul dengan percepatan pemilu tahun 99, Undang-Undang Dasar 1945 yang selama pemerintahan Orde Baru disakralkan dan tidak dapat diubah oleh MPR sekalipun, maka pada tanggal 9 Oktober 99 dengan pertama kalinya Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan perubahan oleh MPR. Nah, di sini presiden sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu tadi sebagai kepala negara, dan yang kedua adalah penyelenggara tertinggi pemerintahan negara Republik Indonesia, seperti itu. Kemudian terkaitan dengan ini bahwa presiden merupakan kepala negara dan penyelenggaraan tertinggi dalam negara atau adalah suatu kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan tertinggi dalam negara Republik Indonesia, yang di dalamnya tercakup pula penyelenggara tertinggi perundang-undangan negara. Nah, berarti kan dalam tugasnya sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan negara, presiden ini dibantu oleh wakil presiden, kemudian yang seperti saya sampaikan tadi, pejabat setingkat menteri dan menteri-menteri yang lainnya, seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut pembahasan terkait tentang menteri. Menteri di sini ada di dalam pasal 17 yang mana dijelaskan sebagai berikut. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kemudian menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kemudian setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan negara. Dan yang terakhir, pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, dapat dipahami bahwa di dalam pasal 17 ini atau yang sebelumnya ada terdapat dalam pasal 17 ayat 3 sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dihapus karena menimbulkan perbedaan penafsiran atau pemahaman dan dianggap sudah tidak sesuai dengan prakteknya atau dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, kemudian pada
saat setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen terjadi adanya perubahan, maka menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden tersebut tentunya bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, dalam pasal 17 tersebut setelah adanya perubahan terletak adanya atau ada di dalam ketentuan mengenai kementerian negara. Ini termasuk dalam bab tersendiri dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dalam bab 5 tentang kementerian negara. Jadi ada bab khusus terkait tentang kementerian negara. Namun ditinjau dari menterinya, ditinjau dari materinya atau substansinya, kementerian negara ini masih merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah negara atau presiden. Meskipun kedudukan menteri sebagai pembantu presiden tentu saja berbeda dengan kedudukan wakil presiden yang juga sama-sama sebagai pembantu presiden, seperti itu. Nah, kedudukan wakil presiden lebih tinggi derajat dan bobot serta lingkup luasnya dibandingkan kedudukan menteri sebagai pembantu presiden. Begitu, terkait tentang menteri setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lebih spesifik lagi terkait tentang menteri-menteri ini, menteri-menteri negara dalam membantu presiden untuk melaksanakan bidang urusan pemerintahan saat ini diatur di dalam Aturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan, organisasi, yang mana Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2005. Oke, terkait tentang menteri itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang LPND atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah Non-Departemen ini didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan tugas khusus yang didelegasikan kepadanya oleh Presiden. LPND terletak dalam lingkup kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh Presiden. Pembentukan dan pembubarannya tergantung pada keinginan Presiden. Megawati Soekarno Putri ketika itu pembentukan seluruh LPND dilakukan dengan sebuah keputusan Presiden. Seperti keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001. Selanjutnya Kepres nomor 103 tahun 2001 ini pada masa kedudukan Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan Kepres nomor 103 tahun 2001 yang mana LPDN ini memiliki kewenangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, maksudnya dari lembaga negara non-departemen ini sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa LPND ini menempatkan kedudukannya di bawah Presiden. Kepala atau ketua LPND juga akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan kepala atau ketua LPND dapat memberikan laporan, kemudian nasihat dan pertimbangannya mengenai tugas khususnya. Nah, laporan-laporan tersebut diberikan kepada Presiden melalui menteri yang mempunyai kewenangan dalam mengkoordinasikannya, seperti Menteri Koordinator dan lain sebagainya. Jadi ada pihak yang kemudian hal tersebut dilaporkan kepada Presiden karena menempatkan LPND ini ada di bawah Presiden. Kemudian terdapat beberapa menteri yang diberi tugas untuk berkoordinasi dengan lembaga pemerintah non-departemen ini dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Sebagai contoh, menteri yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan BPOM adalah Menteri Kesehatan. Nah, hal ini merupakan konsekuensi hukum dari peraturan yang membentuk lembaga pemerintah non-departemen dan letak lembaga pemerintah non-departemen dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Singkatnya, LPND ini memiliki kewenangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu, singkatnya, memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan di dalam undang-undang. Oke. Kemudian Direktorat Jenderal Departemen. Di sini sudah saya jelaskan beberapa hal terkait tentang Direktorat Jenderal Departemen, yang mana yang dapat saya jelaskan lebih singkat bahwa terkait tentang Direktorat Jenderal Departemen ini bisa teman-teman baca bahwa merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal.
Direktur Jenderal ini unsur pelaksana yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi, di mana standarisasi terkait tentang teknis di bidangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi yang pertama, penyiapan peraturan kebijakan departemen di bidangnya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Yang ketiga, penyusunan standar norma pedoman kriteria dan prosedur di bidangnya. Yang keempat, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dan pelaksanaan administratif Direktorat Jenderal. Nah, dengan demikian, pada saat ini setiap Direktorat Jenderal dapat mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat teknis sesuai dengan tugas yang dilimpahkan kepadanya. Jadi, lebih lanjut kebijakan tersebut dapat bersifat lebih teknis sesuai bidang tugas yang dilimpahkan kepadanya. Direktorat Jenderal di sini yang paling penting bahwa Direktorat Jenderal Departemen dapat mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat teknis sesuai bidang tugas yang dilimpahkan padanya. Oke, saya lanjut di sini tentang badan hukum. Kalau badan hukum setelah amandemen 45, badan hukum negara adalah lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang dibentuk dengan suatu undang-undang dan berfungsi menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan bidang tugas dan kewenangannya. Seperti di sini contohnya adalah Bank Indonesia. Nah, ini bisa dibaca peraturan tentang Bank Indonesia. Peraturan Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Bank Indonesia, dan kemudian berdasarkan Pasal 7 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan dalam pasal di atas maka peraturan Bank Indonesia merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Selain dari status dari Bank Indonesia, ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tahun 99 tentang Bank Indonesia. Nah, dirumuskan di situ bahwa Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia, tentang status Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bank Indonesia itu adalah Bank Sentral Indonesia. Yang kedua, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas campur tangan pemerintah dan atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Dan yang ketiga, Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini. Nah, selain itu, tadi ketentuan di dalam pasal 1 angka 8 bahwa peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan yang dimuat dalam lembaga negara. Nah, di sini rakyatnya Bank Indonesia dengan peraturan perundang-undangan karena Bank Indonesia sendiri mempunyai menyelenggarakan urusan berhubungan dengan tugas dan kewenangannya, itu ada membentuk suatu peraturan perundang-undangan sendiri, undang-undang sendiri yang sudah dibentuk mengenai Bank Indonesia, ya ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 99 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Seperti itu. Kemudian kita mengajak tentang pemerintahan daerah setelah amandemen 45, ada terdapat dalam pasal 136 ada 5 penjelasan terkait tentang pemerintah daerah, khususnya di dalam pasal 136 Undang-Undang Dasar 1945. Tentang pemerintahan daerah di sini juga ditetapkan di dalam pasal 146 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, yang menetapkan bahwa kepala daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan kepala daerah ataupun keputusan kepala daerah. Oke, perda di sini ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang dengan bertentangan kepentingan umum. Kemudian perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Oke, jadi seperti itu terkait tentang beberapa lembaga pemerintahan dan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir terkait tentang kepala daerah ada pasal 146 terkait kepala daerah ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Silakan dibaca lebih lanjut terkait tentang
hal ini, kemudian akan saya simpulkan bahwa beberapa hal yang saya sampaikan di sini kita mengacu pada bukunya Maria Farida Indarti tentang ilmu perundang-undangan, buku ke-1, yang mana setiap lembaga pemerintah punya proporsional masing-masing, seperti itu ya. Dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 artinya bahwa lembaga-lembaga tersebut, baik presiden, menteri-menteri negara, kepala lembaga pemerintah non-departemen, direktorat jenderal departemen, badan negara, pemerintah daerah atau kepala daerah mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing, baik sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 maupun setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan Presiden dalam pembentukan undang-undang sebelum perubahan 1945 tersebut, Presiden bahkan merupakan lembaga yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Sedangkan sesudah perubahan Undang-Undang 1945, Presiden masih pula dilibatkan seperti hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, pembahasan yang dilakukan secara bersama dengan DPR terhadap rencana undang-undang, dan pengesahan rencana undang-undang menjadi undang-undang yang juga dilakukan oleh Presiden. Nah, sebelum perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini, Presiden merupakan lembaga yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan sesudah amandemen, Presiden masih dilibatkan dalam membentuk undang-undang, seperti hak untuk mengajukan rancangan undang-undang tersebut. Begitu. Nah, berdasarkan juga selain hal itu, tadi pembahasan tentang menteri-menteri terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Banyak sekali menteri yang membantu tersebut. Dan lain sebagainya, termasuk juga lembaga pemerintah non-departemen yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan tugas khusus yang didelegasikan kepadanya oleh Presiden. Oleh karena itu, LPND terletak dalam lingkup kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh Presiden. Nah, LPND tadi atau lembaga pemerintah non-departemen itu pembentukan dan pembubarannya tergantung pada keinginan Presiden. Nah, Presiden dapat membentuk yang baru atau membubarkan yang lain semata-mata tergantung pada keinginan Presiden. Itu terkait tentang LPND. Dan tadi sudah beberapa hal saya jelaskan terkait tentang lembaga-lembaga pemerintah baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pembahasan dari saya terkait tentang materi hukum perundang-undangan, materi pertemuan kelima. Semoga dapat dipahami dan diperdengarkan dengan jelas oleh mahasiswa semuanya. Bila ada yang dipertanyakan, silahkan dipertanyakan di forum e-learning FES Unjani Yogyakarta. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.